Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak semua, apa kabar semua hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Mudah-mudahan kita dalam keadaan sehat walafiat. Bertemu lagi bersama saya Umi Lina Susiana dalam pembelajaran di kelas 12 dengan tema Mawaris. Anak-anak, pada pembelajaran bab Mawaris ini ada beberapa hal yang akan kita bahas. Yang pertama, pengertian mawaris. Yang kedua, dasar hukum waris. Terdiri dari dalil Al-Quran, dalil As-Sunnah atau hadis Rasul, dan hukum kompilasi Islam. Kemudian ketentuan mawaris. Ketentuan mawaris, siapa saja ahli waris, kemudian syaratnya, sebab, dan ketentuan. Kita lanjut. Pengertian mawaris. Mawaris merupakan serangkaian kejadian mengenai pengalihan pemilikan harta benda dari seorang yang meninggal dunia kepada seseorang yang masih hidup. Dengan demikian, untuk terwujudnya kewarisan harus ada 3 unsur. Yang pertama, orang yang sudah meninggal, yang disebut pewaris atau yang mewariskan. Yang kedua, harta milik orang yang meninggal atau orang yang meninggalkan harta waris. Dan yang ketiga, satu atau beberapa orang hidup sebagai keluarga dari orang yang meninggal, yang disebut sebagai ahli waris. Berikutnya, dasar hukum waris. Yang pertama, dalil Al-Quran. Dalam Islam, saling mewarisi di antara kaum muslimin hukumnya adalah wajib berdasarkan Al-Quran dan hadis Rasulullah. Banyak ayat Al-Quran yang mengisyaratkan tentang ketentuan pembagian harta warisan ini. Di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat An-Nisa ayat 7 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, lirrijali nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabun walin nisa'i nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabun mimma qalu minhu aw kathura nasibam mafruḍa, yang artinya bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu, bapak, dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian pula dari harta peninggalan ibu, bapak, dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan. Dasar hukum waris. Yang kedua adalah dasar hukum as-sunnah dari hadis Ibnu Mas'ud berikut, yang artinya, dari Ibnu Mas'ud, Rasulullah SAW bersabda, pelajarilah Al-Quran dan ajarkanlah ia kepada manusia, dan pelajarilah Al-Faraid dan ajarkanlah ia kepada manusia. Maka sesungguhnya aku ini manusia yang akan mati, dan ilmu pun akan diangkat. Hampir saja nanti akan terjadi 2 orang yang berselisih tentang pembagian harta warisan dan masalahnya. Maka mereka berdua pun tidak menemukan seseorang yang memberitahukan pemecahan masalahnya kepada mereka. Hadis riwayat Ahmad. Kemudian yang ketiga, posisi hukum kewarisan Islam di Indonesia. Berdasarkan tabel mawaris menurut kompilasi hukum Islam, ada sebab hubungan. Yang pertama, karena perkawinan yang masih terikat status. Ahli warisnya yang pertama, istri atau janda. Bila tidak ada anak cucu, maka harta yang didapatkan 1/4 bagian. Bila ada anak cucu, maka dia mendapatkan 1/8. Yang kedua, suami atau duda. Bila tidak ada anak cucu, mendapatkan 1/2 bagian. Bila ada anak cucu, mendapatkan 1/4 bagian.
Yang kedua, sebab hubungan nasab atau hubungan darah. Ahli warisnya satu anak perempuan. Nah, apabila sendirian atau tidak ada anak dan cucu lain, maka mendapatkan setengah bagian. Dan apabila dua anak perempuan, tidak ada anak atau cucu laki-laki, maka mendapatkan 2/3 bagian. Kita lanjutkan. Sebab hubungan nasab atau hubungan darah, ahli waris yang kedua adalah anak laki-laki. Syaratnya sendirian atau bersama anak atau cucu lain, laki-laki atau perempuan, maka anak laki-laki 2 kali lipat dari anak perempuan. Harta bagiannya adalah asobah. Yang ketiga, ayah kandung. Bila tidak ada anak atau cucu, maka dia mendapatkan 1/3 bagian. Dan bila ada anak cucu, maka dia mendapatkan 1/6 bagian. Bila tidak ada anak cucu, 2 saudara atau lebih, dan ayah kandung mendapatkan 1/3 bagian. Bila ada anak cucu, tidak ada 2 saudara atau lebih, atau tidak ada ayah, maka mendapatkan 1/6. Ibu kandung, bila ada anak cucu, tidak ada 2 saudara atau lebih, tidak ada ayah kandung, mendapatkan 1/6 bagian. Dan bila tidak ada anak atau cucu atau 2 lebih saudara perempuan, tetapi ada ayah kandung, dia mendapatkan 1/3 dari sisa setengah diambil setelah diambil atau istri atau janda atau suami atau duda. Kan berikutnya, saudara laki-laki, baik itu perempuan seibu, sendirian tidak ada anak atau cucu dan ayah kandung, mendapatkan 1/6. 2 orang atau lebih, tidak ada anak cucu atau ayah kandung, mendapatkan 1/3. Saudara perempuan sekandung atau seayah, sendirian atau tidak ada anak cucu, ayah kandung, mendapatkan 1/2 bagian. Apabila 2 orang atau lebih, tidak ada anak cucu dan ayah kandung, mendapatkan 2/3. Yang berikutnya, saudara laki-laki sekandung seayah, sendirian atau bersama saudara lain, tidak ada anak cucu dan ayah kandung, mendapatkan asobah setelah dibagi pembagian lain. Yang ke-8, cucu atau keponakan, menggantikan kedudukan orang tuanya yang menjadi ahli waris. Persyaratannya berlaku sesuai dengan kedudukan ahli waris yang inti. Harta warisan yang didapatkan sesuai yang diganti kedudukannya sebagai ahli waris. Berikutnya, anak-anak, ketentuan mawaris dalam Islam. Ahli waris, jumlah ahli waris yang berhak menerima harta warisan dari seseorang yang meninggal dunia. Ada ahli waris pihak laki-laki yang biasa disebut ahli waris asobah, yang bagiannya berupa sisa setelah diambil oleh zawil furud, dan ahli waris pihak perempuan yang biasa disebut ahli waris zawil furud, yang bagiannya telah ditentukan. Kemudian kaum laki-laki, ada suami, anak laki-laki dari anak laki-laki, dalam hal ini cucu. Kemudian ada ayah, kakak, saudari laki-laki sekandung, anak laki-laki dari saudara laki-laki sekandung, saudara laki-laki seayah, anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah, saudara laki-laki seibu, paman kandung, anak laki-laki dari paman kandung, paman seayah, anak laki-laki dari paman seayah. Kemudian kaum perempuan, ada istri, anak perempuan dari anak laki-laki, ibu, ibunya bapak, ibunya ibu, saudara perempuan sekandung, saudara perempuan seayah, saudara perempuan seibu. Dan berikutnya, syarat-syarat mendapatkan warisan. Tidak adanya salah satu penghalang untuk mendapatkan warisan. Yang kedua, kematian orang yang diwarisi, walaupun kematian tersebut berdasarkan vonis pengadilan. Misalnya hakim memutuskan bahwa orang yang hilang itu dianggap telah meninggal dunia. Yang ketiga, ahli waris hidup pada saat orang memberi warisan meninggal dunia. Jadi, jika seorang wanita mengandung bayi, kemudian salah seorang anaknya meninggal dunia, maka bayi tersebut berhak menerima warisan dari saudaranya yang meninggal.
karena kehidupan janin telah terwujud pada saat kematian saudaranya tadi. Berikutnya, sebab-sebab menerima harta warisan. Yang pertama, nasab atau keturunan, yakni kerabat, yaitu ahli waris yang terdiri dari bapak dari dua orang yang diwarisi atau anak-anaknya beserta jalur ke sampingnya, saudara-saudara beserta anak-anak mereka, serta paman-paman dari jalur bapak beserta anak-anak mereka. Yang berikutnya, karena pernikahan, yaitu akad yang sah yang menghalalkan berhubungan suami istri walaupun suaminya belum menggaulinya serta belum berduaan dengannya. Yang ketiga, wala, yaitu seseorang yang memerdekakan budak laki-laki atau budak wanita. Jika budak yang dimerdekakan meninggal dunia sedang ia tidak meninggalkan ahli waris, maka hartanya diwarisi oleh yang memerdekakannya itu. Kemudian berikutnya, sebab-sebab tidak mendapatkan harta warisan, karena kekafiran, karena pembunuhan, dan karena perbudakan, dan karena perzinahan. Berikutnya, ketentuan mawaris dalam Islam. Ketentuan pembagian harta warisan. Pembagian harta warisan dari seseorang yang meninggal dunia merupakan hal yang terakhir dilakukan. Ada beberapa hal yang harus dilakukan sebelum harta warisan dibagikan. Selain pengurusan jenazah, wasiat dan hutang si mayat yang harus terlebih dahulu ditunaikan. Dalam Al-Quran terdapat ayat-ayat yang menegaskan bahwa pembagian harta warisan dilaksanakan setelah menunaikan wasiat dan hutang si mayat. Dalam Quran surat An-Nisa ayat 11. Kemudian kita lanjutkan. Ahli waris dalam pembagian harta warisan terbagi dua macam. Yang pertama, ahli waris zawil furud. Ahli waris yang memperoleh kadar pembagian harta warisan telah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ahli waris asobah atau ahli waris asobah adalah perolehan bagian dari harta warisan yang tidak ditetapkan bagiannya dalam furud, tetapi mengambil sisa warisan setelah asbul furud mengambil bagiannya. Ahli waris asobah bisa mendapatkan seluruh harta warisan jika ia sendirian, atau mendapatkan sisa warisan jika ada ahli waris lainnya, atau tidak mendapatkan apa-apa jika harta warisan tidak tersisa. Berdasarkan sabda Rasulullah, berikanlah warisan itu kepada yang berhak menerimanya, sedang sisanya berikan kepada ahli waris laki-laki yang lebih berhak menerimanya. Ahli waris asobah terbagi menjadi dua, yaitu asobah bin nasab, asobah bis sabab. Ya. Asobah bin nasab itu terbagi menjadi tiga: asobah bin nafsi, asobah bil khair, dan asobah ma'al khair. Baik, itu saja materi kita pada kesempatan hari ini. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah,